Hypercast off. Hypercast off. It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita akan melanjutkan review dari Shodo Chronicle Kamen Rider Kabuto, yaitu Kamen Rider Hyper Gatak, final form dari Secondary Rider di series Kabuto, yang dimana lagi-lagi partnya ada yang terpisah nih. Part gold yang untuk si dadanya ini terpisah di box yang ini. Sumpah, aduh. Yap, dan ini kayaknya bakal jadi review terakhir dari si Shodo Chronicle Kamen Rider Kabuto-nya. Karena untuk sisanya saya kurang berminat, jujur aja. Untuk Shodo Chronicle Hyper Gatak ini saya dapat di harga 170.000 plus part Hyper Clock Up-nya ini. Yang menurut saya ini cukup murah sih dibandingkan dengan si Hyper Kabuto kemarin. Ya maklum lah ya, karena ini kan partnya cuman ini doang untuk Hyper Clock Up-nya. Sedangkan si Hyper Kabuto itu dia part Hyper Clock Up-nya itu terpisah di berbagai macam boxnya itu. Jadi langsung aja kita review si boxnya. Untuk bagian depan, di sini kalian bisa lihat sendiri perbedaan antara si gambar box ketiga dan box keempat. Lalu bagian sampingnya hanya tulisan biasa seperti ini. Bagian belakangnya seperti ini. Di box 1 kita mendapatkan body plus si Zekternya ini, Gatak Zekter, ada dua macam. Terus ada dua pasang telapak tangan lagi. Nah, di box yang keempat kita mendapatkan bagian kepala, bahu, terus ini ada Hyper Zekter, bagian bodi depan, dada, terus bagian punggung, dan bagian sayap dari si Hyper Kabuto-nya itu. Lalu sisi satunya lagi seperti ini, hanya tulisan biasa, bagian bawahnya seperti ini, dan bagian atasnya seperti ini. Tuh, kayak gini. Jadi langsung aja kita unboxing.
Ini dia Sodo Chronicle Hyper Gatak yang sudah kita rakit dan kita pasang stikernya. Well, ini nggak saya repaint sama sekali, tapi menurut saya ini udah cukup oke. Meskipun masih kalah jauh dari si Hyper Kabuto kemarin sih menurut saya. Untuk si Hyper Gatak ini kita mendapatkan nih telapak tangan yang terbuka kayak gini. Terus di sini ada telapak tangan yang menggenggam untuk menggenggam senjatanya nanti. Terus kita juga mendapatkan telapak tangan yang seperti ini, yang ingin memukul kayak gitu deh pokoknya. Terus kita juga mendapatkan ini Zekter Gatak dengan posisi tanduknya ini yang ada di sebelah kanan. Nah kalau ini kan, oh ini kebalik, sorry, ini kebalik untuk Zekternya. Nah kayak gini. Ini kita pasang lagi aja untuk senjatanya. Wait. Nah kayak gini. Nah kalau ini kan si bagian Zekter ya yang posisi kebuka. Sedangkan kalau yang ini dia Zekternya posisi tanduk ketutup. Yang kayak gini. Terus kita juga mendapatkan part Hyper Clock Up, yaitu si Hyper Zekternya yang seperti ini, sama kayak si Hyper Kabuto kemarin. Dan ini part dada yang berwarna gold seperti ini. Dan kita tidak mendapatkan sayapnya. Ya maklumlah karena dia ini kan kayak finishernya itu nendang kayak gitu kan. Beda sama si Hyper Kabuto yang memang nendang kayak rider yang lainnya lah gitu. Oke langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala dia seperti ini. Bagian matanya sudah di pre-painted. Terus bagian tanduk ini juga sudah di pre-painted. Tapi sayangnya bagian belakang ini masih menggunakan stiker tuh. Bagian atas ini atas juga stiker, ini stiker. Terus di bagian sini nih, ini juga stiker. Tuh di sininya. Tapi ya udah cukup bagus lah menurut saya untuk bagian kepalanya. Nah terus untuk artikulasinya dia bisa ke depan ke belakang, bisa kiri kanan, dan bisa menengok seperti ini. Tuh kayak gitu. Karena dia sudah menggunakan join ball, jadi dia sudah fleksibel tuh kayak gitu guys. Dan untuk tanduknya ini sama kayak Hyper Kabuto, dia bisa kita lepas seperti ini. Nah ini dia. Aduh lucu banget sih ini tuh bagian mukanya kalau nggak ada tanduknya. Ya pokoknya kayak gitu. Ini kita pasang lagi aja. Nah kita pasang kembali. Mana nih? Nah kayak gini. Terus untuk bagian tangan dia bisa naik seperti ini. Bagian pundaknya juga bisa naik kayak gini. Tuh. Oh nih kalian lihat bagian pundaknya ini agak kurang bagus sih menurut saya. Tuh. Jadi ini harus kita tarik dulu sedikit baru dia bisa menekuk seperti itu. Tapi dia nggak bener-bener bisa naik ke atas gitu loh. Beda sama si Hyper Kabuto yang bisa naik ke atas gitu untuk bagian si pundaknya ini. Tapi kalau di Hyper Gatak dia hanya kayak gini aja gitu guys. Terus ini bisa ke depan ke belakang juga. Kalau kita agak longgarkan sedikit seperti ini, bisa ke depan ke belakang. Bisa berputar seperti ini. Lah copot. Bagian telapak tangan copot. Terus ini bisa kita putar juga kayak gini. Tuh. Bagian siku juga ada artikulasinya kayak gini. Terus bagian telapak tangan ini bisa berputar juga kayak gini. Terus untuk bagian senjatanya ini bisa kita lepas kayak gini. Ini tinggal kita pasang aja seperti ini. Nah kalau dipasangnya sebentar, ini kok agak susah. Ya pokoknya ini bisa dipasang lah, ntar bakal diperlihatkan di rotating table aja. Nah untuk senjatanya ini bisa kita pasang seperti ini. Nih. Nah untuk menjadi finishernya yaitu rider cutting ya kalau nggak salah. Tuh kayak gini. Dia memang ada jurus yang kayak gini sih kalau di seriesnya. Jadi seperti ini dulu ditancepin, terus dipotong kayak gini. Plus gitu guys untuk senjatanya. Next bagian pinggulnya dia sudah menggunakan join ball, jadi sudah leluasa, berputar secara leluasa kayak gini. Terus bisa miring kanan kiri juga, tapi nggak bisa maksimal, hanya sebatas ini aja untuk berputar bagian pinggangnya. Terus untuk bagian kaki, bagian paha dulu,
Dia bisa naik seperti ini, bisa ke samping sedikit seperti ini, dan bisa ke belakang seperti ini tuh, tapi nggak maksimal. Terus dia juga bisa berputar kayak gini. Nah, sebatas ini aja untuk berputarnya. Next, untuk bagian telapak kaki dia bisa seperti ini. Bagian telapak kaki sih? Bagian lutut maksudnya. Terus bagian telapak kaki dia bisa berputar, bisa naik turun, bisa kiri kanan juga kayak gini. Gitu guys, untuk si Hyper Gataknya. Dan untuk part-part yang sudah di pre-painted, itu bagian tanduk, bagian mata, bagian depan ini. Tapi untuk bagian atas dan bagian sampingnya ini masih menggunakan stiker. Terus sisanya ini stiker semua, kecuali bagian samping sini. Ini silver sudah pre-painted. Tuh. Udah sih itu aja, sisanya masih menggunakan stiker. Gitu guys. Kalau kalian ingin menggunakan si part Hyper Claw Cup-nya ini, kita tinggal lepas bagian dadanya. Kita lepas kayak gini. Terus ini kita dorong kayak gini. Nah, kita lepas seperti ini. Tinggal kita ganti ke part yang gold. Kita pasang lagi seperti ini. Dan kita pasang lagi ke bagian dadanya. Terus bagian tangannya. Nah, kayak gini guys untuk Hyper Clock Up-nya, yang dimana ini kecepatannya menambah beratus-ratus kali lipat. Tapi ya cuman beda di sini aja sih, nggak kayak si Kabuto-nya, Hyper Kabuto, yang dia si bagian sininya melebar gitu kan, ada sayap-sayapnya. Terus bagian pundak juga kebuka, bagian sini dada juga kebuka, bagian betis kanan kiri juga kebuka, terus ada sayapnya di belakang. Sedangkan kalau si Gatak ya udah cuman gini aja untuk si Hyper Claw Cup-nya. Ya menurut saya agak sedikit kurang sih, tapi nggak jelek-jelek banget. Ya saya kasih nilai 7,5/10 deh. Beda sama Hyper Kabuto kemarin yang ya kalian tonton aja deh di video review Hyper Kabuto-nya. Nah, ini dia perbandingan antara si Sodo Chronicle Hyper Gatak dengan Hyper Kabuto. Menurut kalian lebih bagus yang mana nih? Tulis aja di kolom komentar ya. Kalau aja nih seandainya si Gatak Zekternya ini bisa gabung ke si Swordnya ini, menurut saya bakal lebih bagus sih. Tapi sayangnya konsep dari seriesnya itu nggak bisa. Jadi ya udahlah, kita nikmatin aja kayak gini. Dan tetap sih yang ada di hati saya yaitu si Hyper Kabuto ini dibandingkan si Hyper Gatak yang terlalu kotak sih menurut saya. Beda sama si Hyper Kabuto yang melambangkan kumbang banget, ditambah power up-nya itu yang ada di senjatanya ini, plus juga armornya ini. Gitu guys. Oh ya, saya hampir ketinggalan. Untuk stand base-nya dia sudah yang terbaru ya, tuh. Jadi bisa menghubungkan antara stand base yang satu dengan yang lainnya. Nih ada part seperti ininya. Tuh ada join female, ada join male. Jadi tinggal diklop-klopin gitu aja deh. Nah, untuk si Hyper Kabuto juga sama ya kemarin. Kayaknya saya kemarin lupa kasih tahu kalau si stand base-nya tuh yang kayak gitu. Oke, setelah kita review satu persatu, jadi ini dia pose-pose dari Sodo Chronicle Kamen Rider Hyper Gatak. Sekian review Sodo Chronicle Hyper Gatak. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!